Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama beribadah dalam Worship at Home pada sore hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita percaya siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ia pasti akan mendapati Tuhan menjamah kehidupannya. Mari kita berdoa untuk mulai Worship at Home pada sore hari ini, haleluya. Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu saat ini ya Tuhan kepadamu. Kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu mengagungkan karya-Mu. Biarlah setiap kami boleh menikmati kuasa-Mu menjamah setiap kami ya Bapa. Kami rindu sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami. Kami rindu Engkau menjamah kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu beroleh kelegaan yang baru saat kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau siap melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Kami berdiri di tengah-tengah umat-Mu, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau anak domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan, ku berdiri di tengah umat-Mu, ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dari segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Yes, kami datang dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah selamatkan. Tiada kata, tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Kami ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh,
Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Mari berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Kami percaya Engkau dimuliakan atas puji-pujian kami. Dan biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Come on. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan
Masa-masa ini adalah masa-masa Natal saudara. Kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus yang lahir sebagai manusia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Luar biasa. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Haleluya. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dialah penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau layak terima segala ucapan syukur kami atas segala anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong setiap kami tepat pada waktu-Mu. Engkau selalu hadir saat kami kehilangan pengharapan. Engkau datang memberikan kami harapan yang besar untuk kami beroleh pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah Tuhan kami, Bapa kami yang luar biasa. Biarlah setiap kami datang pada sore hari ini membawa ucapan syukur, rasa terima kasih yang terbaik untuk Engkau. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Amin, kami percaya. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Yes my Lord. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau
jawaban hidupku. Kami percaya saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari beli sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, saat tak ada harapan, Kau datang, yes, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, Engkau yang datang menunjukkan jalan, jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Terima kasih, kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Terima kasih Tuhan, oh, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari Samaria, naikkan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Yesus, atas segala kebaikannya, atas segala cintanya bagi setiap kita. Oh, terima kasih ya Tuhan, atas cintamu yang begitu besar, cinta yang tanpa batas, cinta yang begitu luar biasa. Engkau yang memberikan hidupmu tanpa ragu kepada setiap kami. Engkau memberikan keselamatan, keselamatan yang kekal. Itu Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau, sungguh luar biasa Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kirabaya syarabaya se. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kami tahu, kami yakin betul, sebab kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan cinta, dan Allah yang siap memberikan segalanya bagi setiap kami. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih buat karya penebusanmu Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami boleh menikmati damai sejahtera. Kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa daripada Engkau.
Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Thank you Lord. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Yes my Lord. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kepada hambanya menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Hidupmu jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Jesus. Haleluya. Thank you my Lord. Thank you my Jesus. Haleluya. Thank you for your love. Terima kasih buat cintamu. Thank you for your grace. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Ya Bapa. Bahwa kasih-Mu melanda kami. Amin. Engkau melawat kami dan memberikan kami gairah, sukacita dan semangat yang baru. Yes. Terima kasih buat puji-pujian yang menghantar kami untuk masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Bahkan sampai kepada menerima pesan Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Yes, my Jesus. Tolong kami untuk menangkap pesan Tuhan ini Ya Bapa. dan mengaplikasikannya, melakukannya dalam hidup kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Yes, my Jesus. Tolong kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bertemu. Mari kita melihat Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Karena ini suasana dalam perayaan masih suasana Natal. Jadi kita melihat ada satu perikop yang sudah sering diulang-ulang. Bahkan juga telah disinggungnya waktu malam Natal di drama. Karena itu saya ingin malam hari ini untuk kita kembali lagi menyimak tentang peristiwa perjumpaan orang-orang Majus dengan bayi Yesus di mana tempat atau dia dilahirkan. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Satu perikop.
orang-orang Majus dari timur, ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh ini luar biasa, menarik. Kita perhatikan bahwa tiga orang Majus. Nah, mari sekarang kita mulai melihat dari awal bahwa dikatakan bintang itu muncul di timur. Tempat atau timur mengatakan bahwa daerah itu adalah daerah Babilonia, kekuasaan kerajaan dari Babel atau Babilonia, yang sekarang ini dikenal dengan Irak, daerah Irak. Nah, kita tahu bahwa tiga orang Majus dalam buku, ini dikisahkan, ditulis di dalam buku The Mysteries of the Bible. Dalam buku yang disebut The Mystery of the Bible, menurut tradisi Kristen yang kemudian menyebutkan bahwa nama tiga orang Majus ini adalah Gaspar, Melkior, dan Baltsasar. Ini nama dari tiga orang Majus ini. Di Alkitab tidak menuliskan tentang nama mereka. Tapi dalam buku The Mysteries of the Bible itu, dalam pemikiran tradisi kekristenan kemudian menyebutkan bahwa tiga orang ini adalah nama Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka dari suku mereka disebut sukunya adalah suku Madai, yang merupakan daerah Madai merupakan tanah jajahan dari kerajaan Persia.
Suku Madai ini pernah melakukan kudeta ataupun pemberontakan terhadap Persia dan mereka kalah. Suku Madai ini kalah. Nah, mulai dari saat itu, dari kekalahan orang-orang atau suku ini, golongan Majus mulai menyukai soal-soal atau menekuni. Golongan Majus ini pada waktu itu masa kekalahan mereka mulai menyukai atau menyelidiki atau menekuni soal-soal agama dan pengetahuan. Dan Alkitab menyebut bahwa mereka dari timur, dari Babel yang sekarang disebut Irak. Dari mereka menyukai Alkitab suci dan mulai membaca dan menekuninya. Dan juga ilmu pengetahuan. Jadi ada keseimbangan antara Alkitab yang mereka pelajari tentang kebenaran dan mereka membawa kebenaran Alkitab itu di dalam ilmu pengetahuan mereka untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari tentang astronomi atau ilmu perbintangan. Itu dalam pengetahuan. Dan dari ilmu perbintangan yang mereka pelajari itu, mereka melihat tentang bagian-bagian bagaimana dengan Alkitab menuliskan tentang kedatangan Mesias yang diurapi atau Raja Damai itu, atau Yesus Kristus. Dan mereka mulai mencocokkan dan mulai melihat dan belajar dari Alkitab mereka, dari firman Tuhan, dari kebenaran Alkitab. Mereka mulai tahu tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh mereka meneliti itu semua. Dan lewat ilmu perbintangan mereka tahu bahwa akan muncul bintang yang dinanti-nantikan itu. Dan mereka ini jelas orang-orang saleh. Dan mengetahui nubuat-nubuat mengenai kelahiran Mesias. Mereka ini orang-orang saleh. Ya, kelompok dari Madai dan kelompok golongan para Majus. Nah, apa tujuan orang-orang Majus mencari Yesus? Apa tujuan orang-orang yang Majus ini menanti sebuah nubuatan untuk digenapi? Apa tujuan orang-orang Majus untuk mendengarkan atau menelusuri tentang sebuah kebenaran yang dinubuatkan dan diselidiki dalam ilmu pengetahuan? Apa tujuan mereka mencari Yesus? Yang pertama adalah untuk menyembah Dia sebagai Mesias yang diurapi. Dan yang berikut adalah untuk membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan itu benar. Dan yang selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa apa yang mereka pelajari dalam ilmu pengetahuan itu benar. Dan yang ditulis dalam kitab. Dan juga untuk mempersembahkan korban persembahan rasa hormat dan syukur mereka kepada Tuhan. Itulah tujuan para Majus mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu mereka keluar bahwa ketika mereka mendengar berita tentang Yesus. Atau bukan berita tentang Yesus. Mereka melihat bintang itu nampak di timur. Mereka melihat bahwa bintang itu muncul di negeri mereka. Tuhan mengetahui hal itu. Dan mengapa bintang itu muncul di timur kepada mereka? Karena Tuhan tahu bahwa inilah kelompok orang-orang saleh yang menantikan penggenapan janji Tuhan ataupun nubuatan itu digenapi. Mereka belajar dan menekuni kitab suci dan mereka belajar untuk menekuni ilmu pengetahuan tentang perbintangan. Karena itu bintang ini muncul untuk membuktikan apa yang mereka pelajari. Dan ketika mereka melihat bintang di timur, maka bergegaslah mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
ketika mendengar atau melihat dan menyaksikan sesuatu yang mengisyaratkan tentang kebenaran Tuhan, mereka tidak tinggal diam. Namun kalau hal itu kembali kepada kita sendiri, kadang kita tidak memberi respon. Kita mendengar tentang sebuah kebenaran, kita masih santai. Ataupun kita menyelidiki sesuatu tentang kebenaran, kita mungkin berkata, tunggu dulu. Kita tidak mempunyai respon yang terlalu hebat tentang sebuah kebenaran. Tapi kita mari belajar dari para Majus ini. Mereka tidak pernah menunda waktu. Mereka tidak pernah berkata bahwa tunggu dulu nanti sampai usia 3 bulan. Ataupun mungkin usia bukan 3 bulan, mungkin 3 tahun. Atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita pergi setelah anak itu besar. Tidak. Tapi dengan segera mereka melihat bintang atau tanda itu diberikan kepada mereka, bergegaslah mereka. Dan saudara tahu, mereka adalah kelompok orang-orang yang nyaman. Mereka orang-orang yang pandai, pintar, dan mereka selalu hidup juga tidak berkekurangan. Karena kenapa mereka tidak berkekurangan? Karena mereka punya harta benda yang cukup banyak. Buktinya mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mereka punya persediaan. Kalau soal kekayaan mereka punya. Dan mereka orang-orang yang hidup dalam suasana yang nyaman. Dan mereka menikmati kenyamanan mereka. Tapi saudara lihat, dengar baik-baik. Ketika mereka mendapatkan tanda bahwa Mesias itu dilahirkan, mereka bangkit dan bergegas. Meninggalkan kenyamanan mereka. Meninggalkan keluarga mereka. Meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan negeri mereka. Dan mereka mulai mengembara. Berjalan mengikuti petunjuk daripada bintang itu membawa mereka kepada tujuan yang mereka harapkan. Nah, kita perhatikan baik-baik bahwa setelah mereka mulai berjalan dan akhirnya mereka sampai di negeri Bethlehem dan mulai bertanya-tanya. Karena tentu bintang itu tidak memberikan isyarat yang langsung kepada mereka. Sehingga mereka bertanya-tanya di mana alamatnya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itulah akhirnya mereka bertemu dengan Herodes, raja wilayah di negeri. Dan kita lihat ketika mereka bertemu dengan Herodes mulai terjadi dialog. Tetapi bukan itu yang maksud saya untuk membahas apa pertemuan mereka dengan Herodes, apa yang mereka bicarakan. Dan saya tidak menyinggung itu. Yang saya mau menyoroti kepada kita untuk bersama-sama kita renungkan adalah perjumpaan. Dari sikap mereka yang begitu bergegas dan segera mengambil langkah untuk mengalami kebenaran itu. Untuk menikmati kebenaran itu. Untuk membuktikan apa yang mereka harapkan itu. Dan mereka melakukan hal itu. Dan untuk mengalaminya. Saya menyoroti tentang perjumpaan mereka dengan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah tujuan mereka untuk datang mencari Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus lahir. Yang lahir ini adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu mereka datang mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan itu yang sekarang kita lihat. Saya mau ambil tekanan pada malam ini tentang perjumpaan itu di ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-10 berkata,
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka melihat bintang itu tepat berada di tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka bersukacita. Karena apa? Sebentar karena sukacita itu menghantar mereka untuk menikmati hadirat Tuhan. Sukacita itu mengantar mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sukacita itu membuktikan bahwa mereka mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sukacita itu membuktikan bahwa apa yang selama ini mereka nantikan dan mereka harapkan itu menjadi kenyataan. Jadi ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita karena impian mereka menjadi kenyataan. Harapan mereka menjadi kenyataan. Apa yang mereka nantikan, kebenaran yang mereka yakini itu menjadi kenyataan. Dan mereka bersukacita karena perjumpaan langsung dengan Mesias. Itu yang membuat mereka bersukacita. Dan mari kita melihat ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Masuklah ke dalam tempat kediaman Yesus. Masuklah ke dalam tempat di mana Yesus berada. Masuklah ke dalam tempat di mana hadirat Tuhan ada di situ. Masuklah ke dalam tempat di mana pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Masuklah ke dalam tempat di mana malaikat-malaikat meniup sangkakala dan meniup lagu sorga dinyanyikan. Masuklah, sebuah tindakan untuk masuk bertemu langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu, pengertian ini mengajak kepada kita. Jangan tinggal dengan pemahaman tentang sebuah kebenaran. Tetapi kita tidak datang bergegas untuk mengalaminya. Karena itulah ini yang ini arti daripada arti rohaninya saya mau jelaskan. Bahwa jangan berdiam diri ketika kita tahu tentang sebuah kebenaran. Kita harus bergegas untuk menemukannya, menikmatinya, menyaksikannya. Itu yang diajarkan lewat ayat ini. Karena itu masuklah mereka ke dalam. Masuk dan melihat apa yang terjadi. Dan bertemu muka dengan muka. Menikmati dan melihat tentang bayi Yesus Kristus. Yang kedua, setelah masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah masuk bertemu dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Penyembahan. Alkitab berkata, masuklah mereka dan ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kalimat ini. Lalu sujud menyembah dia. Sujud dan menyembah. Melihat, masuk, melihat. Dan menyembah. Jadi ada sikap penyembahan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, tidak duduk diam-diam. Ada orang yang datang ke dalam gereja dan tapi cuma duduk saja. Hanya melihat saja. Orang lain bernyanyi, dia tidak bernyanyi. Orang lain berdoa, dia juga bingung tidak berdoa. Orang lain bersukacita dan bergembira di dalam tempat ibadah. Mereka melamun saja. Saudara, ini kesan yang terjadi. Sudah datang masuk di dalam tempat hadirat Tuhan. Tapi tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiam diri. Tidak ada sikap penyembahan. Tidak ada sikap pemujaan kepada Tuhan. Ini arti rohaninya. Bahwa 3 orang Majus ini setelah masuk melihat dan mereka menyembah. Mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan. Jadi ada sikap penyembahan. Ada sikap penyembahan dari hidup kita. Ada sikap penyembahan dari diri kita. Ada sikap penyembahan yang harus kita lakukan. Dan melakukannya kepada Tuhan. Dan kita lihat dari 3 orang Majus ini. Sujud
dan menyembah. Kemudian setelah penyembahan apa yang terjadi? Mereka membuka tempat harta benda. Saya mau katakan malam ini bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang hidup dalam penyembahan, tempat harta bendanya selalu terbuka untuk kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam penyembahannya, dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam menyaksikan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup dalam penyembahan, tempat harta bendanya terbuka untuk kerajaan Allah. Tempat harta bendanya selalu dibukakan, tidak ditutupi, tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan, dibukakannya bagi Tuhan. Alkitab berkata mereka membuka tempat harta bendanya. Bagaimana orang bisa memberi yang terbaik kalau dia sendiri tidak membuka hatinya? Kalau hatinya tidak dibukakan, bagaimana dengan tempat penyimpanan harta bendanya? Bagaimana dengan dompetnya? Bagaimana dengan tasnya? Bagaimana dengan semua yang dia punya? Kekayaannya. Kalau orang yang tidak hidup dalam penyembahan, tidak perjumpaan dengan Tuhan, saya meragukan. Kalaupun mereka bisa melakukan hal itu, mungkin karena keadaan terpaksa mereka melakukannya. Tapi kita melihat 3 orang Majus ini. Kalau harta benda tempat penyimpanannya dibukakan, pasti akan dikeluarkan. Dan orang yang tidak pernah membuka, tidak akan juga mengeluarkannya. Dan mari kita belajar dari orang-orang Majus ini. Begitu mereka membuka tempat harta bendanya, dan mereka mengeluarkan dan mempersembahkan. Persembahannya adalah emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak membahas apa itu arti emas. Emas itu kemuliaan, kemenyan dan mur. Tapi saya mau membahas tentang bagaimana sikap mereka memberi korban kepada Tuhan. Mengapa mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur? Mengapa mereka mempersembahkan itu? Mereka mempersembahkan itu karena yang pertama, mereka tahu bahwa Yesus yang dilahirkan ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Mesias yang diurapi. Dan yang kedua pengertiannya, bahwa persembahan ini sebagai tanda dan rasa hormat, sebagai ungkapan syukur dan cinta terhadap Tuhan Sang Juru Selamat. Rasa hormat dan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang terbuka dari perbendaharaan hidupmu dan engkau keluarkan itu sebagai korban syukur bagi Tuhan. Ingatlah bahwa engkau bukan memberi dari kelebihanmu. Engkau tidak sekedar memberi dari kemampuanmu. Engkau tidak sekedar memberi dari kekayaanmu. Engkau tidak sedang memberi mungkin juga dari apa yang ada padamu. Tetapi engkau sedang memberi karena rasa hormat kepada Tuhan. Karena ada rasa penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Karena Tuhan menyelamatkan saudara. Karena Tuhan menerima saudara. Karena Tuhan mengampuni segala dosa saudara. Karena Tuhan membebaskan saudara dari belenggu. Karena Tuhan menyelamatkan saudara. Itulah yang mendorong kita untuk membuka tempat harta benda kekayaan kita dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwa orang-orang Majus telah melakukan apa yang bermakna bagi kita. Orang-orang Majus telah melakukan sebuah doktrin, sebuah pengajaran yang diterapkan bagi gereja Tuhan. Yang dipahami oleh gereja Tuhan untuk dilakukannya. Karena itu pengajaran ini penting. Mari belajar dari mereka. Mari belajar dari mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi 3 orang Majus ini mengalami apa yang dirindukan. Mereka mengalami nubuatan yang terjadi.
Apakah saudara mengalaminya? Dalam suasana perayaan Natal ini, mari kita belajar, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Menyaksikan, mengalami Tuhan dan penyembahan. Hidup dalam penyembahan. Kalau datang dan beribadah, menyembahlah, memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sudah hidup dalam mengalami hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, jangan lupa memberikan korban persembahan. Bukan, saya ulangi lagi, korban persembahan itu bukan karena kelebihan saudara. Saudara memberi bukan karena kelebihan. Saudara memberi juga bukan karena kekurangan. Saudara memberi juga bukan karena pas-pasan. Saudara memberi juga bukan karena ala kadarnya, tidak. Saudara memberi dengan pemahaman yang benar bahwa saudara memiliki rasa syukur dan hormat kepada Tuhan yang menganugerahkan, yang Dia datang kepada saudara. Kita tidak layak untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan, tapi Tuhan yang menginisiasinya dan Dia datang untuk berjumpa dengan kita dan melawat kita di dunia ini untuk menolong kita. Karena itu gambaran dari 3 orang Majus ini adalah sebuah ibadah yang dilakukan. Perjalanan mereka, misi mereka adalah misi dalam pemahaman sebuah ibadah yang dilakukan bagi kita untuk belajar bersama-sama. Dan mereka datang dan berjumpa. Saya mau menggarisbawahi itu tentang sebuah perjumpaan itu saja. Tapi sebelum perjumpaan tentu ada perjuangan. Perjuangannya adalah bergegas. Perjuangan adalah melangkah. Perjuangan adalah tidak menunda waktu. Perjuangan adalah mengambil kesempatan yang pertama. Walaupun harus berjalan jauh. Walaupun menempuh badai. Walaupun menempuh jalan yang cukup panjang dan berliku-liku. Walaupun menempuh kejahatan di tengah perjalanan. Walaupun menempuh goncangan dan atau tantangan dan hambatan apapun. Tetapi tetap mempunyai komitmen untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika engkau datang di dalam hadirat Tuhan, jangan lupa masuk dengan sikap penyembahan. Dan ketika engkau menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan, jangan lupa korban syukurmu harus engkau berikan kepada Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik. Karena orang-orang Majus ini telah memberi yang terbaik. Nama-nama mereka yang tadi disebutkan, Gaspar, Melkior, dan Belsasar. Ada Gaspar yang lain. Ada Melkior yang lain. Ada juga Belsasar yang lain. Mungkin saudara sebagai wakil dari 3 orang ini. Mari melakukan ini. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Untuk datang dengan sebuah harapan. Untuk bertemu Yesus. Pulang dengan kepastian. Agar tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Pertolongan dari Tuhan datang kepada kita dalam suasana menikmati tahun baru atau Natal dan tahun baru. Dengan memaknai tentang kehadiran Tuhan. Karena itu kita memberikan hormat dan rasa syukur kepada Dia. Persembahkanlah tenagamu. Persembahkanlah waktumu. Persembahkanlah apa yang ada padamu, hartamu. Persembahkanlah kelebihanmu. Persembahkanlah kekuranganmu. Persembahkanlah keterbatasanmu. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan semua korban itu. Untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Engkau melawat kami dengan menapaskan pesan ini kepada kami. Hamba telah mengkomunikasikannya. Kiranya kami semua yang mengikuti, yang mendengarkannya, mengalami Tuhan. Kami mengalami bagian ini karena kami merindu berjumpa dengan Tuhan. Dan rindu untuk ada dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan. Dan juga dalam korban-korban persembahan kami. Terimalah kami ya Tuhan apa ada pada diri kami. Dan biarlah kami mempersembahkannya sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Kami belajar untuk mengorbankan emas, kemenyan dan mur sebagai rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi pesan Tuhan malam ini bagi kami semua. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami tetap menjadi berkat. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diteguhkan kembali, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Kami mempunyai komitmen untuk memberi yang terbaik dalam perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan lawat kami semua malam hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan Mesias yang diurapi bagi saudara dan saya. Dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus. Menyertai kita senantiasa. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.